warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asricia, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang bimbingan sosial. Bimbingan sosial menurut Jungkur dan Surya adalah salah satu bimbingan yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengatasi dan memecahkan masalah-masalah sosial. Sedangkan menurut Andi M, suatu bimbingan dikatakan bimbingan sosial apabila bimbingan tersebut telah menekankan pada usaha-usaha yang mengurangi masalah-masalah sosial. Dari kedua pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwa bimbingan sosial adalah salah satu bimbingan dalam bimbingan konseling yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengatasi dan memecahkan masalah-masalah sosial, seperti masalah dalam memahami diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Layanan bidang bimbingan sosial yang cocok untuk siswa pendidikan menengah dan sesuai dengan SKKPD. Yang pertama itu ada kesadaran dan tanggung jawab sosial. Dalam kesadaran dan tanggung jawab sosial, siswa memiliki tugas perkembangan, yaitu memantapkan nilai dan bertingkah laku yang dapat diterima dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Adapun topik layanannya, yaitu hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu ada hak di sekolah, hak di rumah, hak di masyarakat. Lalu ada kewajiban di sekolah, kewajiban di rumah, kewajiban di masyarakat. Apa saja sih hak dan kewajiban siswa ketika sedang berada di sekolah? Hak siswa di sekolah, hak belajar, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan fasilitas yang layak. Kewajiban siswa di sekolah, kewajiban untuk menaati semua peraturan sekolah, kewajiban untuk taat dan patuh kepada guru, kewajiban untuk menghormati dan menghargai sesama teman. Lalu, apa saja sih hak dan kewajiban siswa ketika siswa sedang berada di rumah? Hak siswa sedang di rumah, yang pertama itu ada hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan. Lalu ada kewajiban siswa ketika siswa sedang berada di rumah. Yang pertama itu ada kewajiban belajar, kewajiban membantu orang tua, kewajiban untuk menjalankan perintah agama. Lalu yang terakhir ada kewajiban dan hak siswa ketika siswa di masyarakat. Hak siswa di masyarakat. Siswa dapat mengembangkan segala potensi yang ia punya dengan mengeluarkan hobi dan kegemaran. Lingkungan masyarakat dapat mendukung siswa dengan memberikan fasilitas kepada siswa untuk mengembangkan potensi yang ia punya. Yang kedua, ada kesadaran gender. Dalam kesadaran gender, siswa memiliki tugas perkembangan, yaitu mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria maupun wanita. Adapun topik layanannya, yaitu peranan sosial sebagai pria dan wanita. Misalnya, dalam suatu kampung akan mengadakan suatu pesta pernikahan. Biasanya, orang di kampung itu membuat panggung atau pelaminan pernikahan itu dibuat sendiri. Jadi di sini laki-laki berperan untuk membuat panggung atau pelaminan pernikahan. Nah, sedangkan untuk wanitanya di sini bertugas untuk memasak dan menyiapkan makanan untuk para laki-laki. Makanan ini akan diberikan kepada laki-laki ketika mereka selesai membuat panggung atau pelaminan pernikahan. Di sini bisa dilihat peranan sosial antara pria dan wanita. Pria cenderung memiliki fisik yang lebih kuat daripada wanita. Itulah mengapa di sini pria membuat pelaminan, sedangkan wanita memasak. Yang ketiga, ada kematangan teman sebaya. Adapun tugas perkembangan yang harus dicapai oleh siswa yaitu mencapai hubungan teman sebaya. Sedangkan topik layanannya yaitu norma-norma pergaulan dengan teman sebaya yang berbeda latar belakang.
Misalnya seperti ini, saya siswa yang berasal dari Batak, sedangkan teman saya berasal dari Sunda. Kami memiliki perbedaan, baik dari budaya, aturan, norma. Ketika saya pergi ke daerah dia, saya harus tahu dan paham bahwa ada beberapa aturan dan norma yang tidak boleh dilakukan di sana. Misalnya, di sana tidak boleh mengatakan "ah", karena perkataan itu sedikit kotor atau negatif. Walaupun di daerah saya hal itu hanya biasa saja, tapi di sana hal itu tidak boleh dilakukan. Maka ketika saya sedang berada di sana, saya tidak akan mengatakan itu. Artinya di sini saya sudah paham tentang norma-norma pergaulan yang ada, terutama norma-norma pergaulan dengan teman sebaya yang berbeda latar belakang dengan kita. Permasalahan-permasalahan sosial yang sering terjadi pada siswa, yaitu penyesuaian diri. Penyesuaian diri tentunya sering terjadi pada siswa, apalagi ketika kita menjadi siswa baru di sekolah, kita harus mampu menyesuaikan diri di sekolah. Menyesuaikan diri di sekolah bukan hanya menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekolah, tapi juga menyesuaikan diri dengan guru-guru, dengan teman, dan mata pelajaran yang ada di sekolah. Bagaimana cara kita ketika kita menjadi siswa baru untuk menyesuaikan diri di lingkungan sekolah? Yang pertama, kalian dapat mengelilingi sekolah. Dengan kalian mengelilingi sekolah, kalian akan tahu tentang sekolah kalian dan akan mengerti bahwa oh, sekolah saya itu seperti ini ternyata. Lalu yang kedua, menyesuaikan diri dengan guru-guru. Ketika kalian bertemu dengan guru-guru di jalan, jangan malu untuk bertegur sapa dengan guru-guru. Lalu yang ketiga, menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Hal ini sangat penting karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Dia membutuhkan manusia lainnya. Jadi, kalian harus bisa menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Jangan malu ataupun enggan untuk berkenalan dengan teman sebaya. Lalu yang keempat itu ada menyesuaikan diri dengan mata pelajaran. Kalian harus bisa menyesuaikan diri dengan mata pelajaran yang ada di sekolah. Misalnya ketika kalian tidak mengerti atau kurang paham dengan materi yang telah diajarkan, kalian dapat bertanya kepada guru ataupun teman-teman kalian yang mengerti. Lalu yang terakhir itu membaca buku panduan sekolah. Dengan membaca buku panduan sekolah, kalian akan tahu lebih tentang sekolah kalian. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.